Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 6 DVDA yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Adrian Saputra Tanibua, yang kedua Ahmad Sobari, yang ketiga Fahmi Nurrustiani, dan yang keempat Ferdi Widarman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik adjustable packaging station untuk area kerja pengemasan barang. Topik yang pertama yang dibahas yaitu abstrak. Warehouse distribution adalah layanan logistik yang mencakup pengawasan, penyimpanan, dan pengiriman barang. Proses pengemasan barang biasanya masih konvensional, sehingga perlu diinovasi untuk menciptakan area kerja yang ergonomis. Penelitian ini bertujuan memperbaiki packaging station dan area kerja dengan sistem manusia terintegrasi. Data dikumpulkan langsung saat pengemasan barang, termasuk packaging station, data antropometri, dan frekuensi pengemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa packaging station kurang ergonomis dan perlu inovasi. Inovasi dilakukan dengan menyesuaikan packaging station berdasarkan prinsip adjustable pada ketinggian meja, prinsip ekstrim minimum pada jangkauan pengambilan barang, dan prinsip average pada jangkauan ke samping. Pengemasan barang termasuk aktivitas very light labor dengan break time sebesar minus 1,857. Penataan ulang area kerja pengemasan dilakukan agar lebih ergonomis. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Fahmi Nurlistiani. Kepada Fahmi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ferdi. Selanjutnya merupakan latar belakang dari penelitian kami. Latar belakangnya, layanan logistik mencakup pengelolaan barang dari pengemasan, penyimpanan, hingga pengiriman secara efektif dan efisien. Dengan pengemasan barang sebagai kegiatan penting untuk pengaman dan identifikasi selama transportasi dan penyimpanan. Proses pengemasan ini frekuensinya tinggi setiap hari dan memerlukan tenaga besar dan sering menyebabkan cedera muskuloskeletal pada pekerja akibat postur dan usaha yang tidak sesuai. Sehingga pada penelitian ini dilakukan penerapan meja kerja adjustable yang dirancang sesuai prinsip ergonomis dan aspek antropometri yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pekerja, mengurangi kecelakaan kerja, dan meningkatkan layanan logistik. Lalu untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis proses dan permasalahan yang muncul karena menggunakan meja kerja yang tidak adjustable pada area pengemasan barang. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan untuk meja kerja adjustable agar dapat meningkatkan pelayanan logistik dalam proses pengemasan barang. Dan yang ketiga, menerapkan aspek antropometri dalam perancangan meja kerja adjustable di area pengemasan barang. Ruang lingkup dari penelitian ini dilakukan di sebuah layanan logistik dalam layanan warehouse distribution. Pengambilan data dilakukan pada area kerja pengemasan barang dan pengukuran antropometri. Penelitian menerapkan aspek antropometri pada perancangan meja kerja adjustable untuk pengemasan barang. Manfaat dari penelitian ini yaitu penerapan sistem manusia terintegrasi pada perancangan meja kerja adjustable untuk area pengemasan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pekerja, efisiensi pekerja, dan produktivitas, dan mengurangi terjadinya risiko kecelakaan kerja selama proses pengemasan barang. Selanjutnya, landasan teori akan disampaikan oleh Mas Ferdi. Baik, selanjutnya landasan teori. Yang pertama yaitu antropometri. Antropometri adalah bidang yang berkaitan erat dengan ukuran atau kalibrasi manusia. Yang kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi adalah umur, jenis kelamin, suku atau etnis, postur dan posisi tubuh, pakaian, jenis pekerjaan, faktor kehamilan, cacat tubuh serta fisik dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu work environment design, yaitu lingkungan kerja adalah keseluruhan hubungan yang terjadi dengan karyawan di tempat kerja. Segala sesuatu yang berada di tempat kerja merupakan lingkungan kerja. Selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi penelitian diawali dengan melakukan observasi secara langsung ke area terkait. Selanjutnya dikolaborasikan dengan melakukan studi literatur yang bertujuan menambah wawasan penulis untuk merumuskan masalah yang akan dibahas.
Pengumpulan data dilakukan secara langsung pada saat mengamati proses pengepakan. Adapun data yang dikumpulkan adalah posisi tubuh saat melakukan kerja dan dimensi ruangan. Kemudian data tersebut diolah agar sesuai dengan materi antropometri dan work environment design. Hasil data yang sudah diambil kemudian dilakukan analisa untuk mencari rekomendasi solusi sesuai dengan pengetahuan dari studi literaturnya. Pada tahap akhir dalam penelitian adalah menuliskan kesimpulan berdasarkan rekomendasi solusi yang diperoleh dari hasil analisa untuk memberikan perbaikan yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Adrian. Kepada Mas Adrian dipersilakan. Oke, selanjutnya pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data di sini yaitu pengumpulan data antropometri. Bisa dilihat di sini ada foto packing station, pengumpulan data secara aktual, foto dari dua sisi, kemudian ada tabel antropometri dari teman-teman kelas yang sebanyak 36 body post. Di sini ada persentil 1, persentil 2,5, persentil 5, persentil 10, persentil 50, persentil 90, persentil 95, persentil 97,5, dan persentil 99. Yang diambil di sini yaitu persentil 5 dan persentil 95. Kemudian di sini ada usulan perbaikan dari foto secara aktual tadi dan gambar meja adjustable-nya. Di sini design for extreme-nya yaitu jarak barbell wrap ke panjang tangan yaitu body pose 19 diambil dari persentil 5 yaitu 43,9 cm. Kemudian dari design for adjustable-nya yaitu ketinggian meja diambil dari body pose keempat di titik persentil 5 yaitu 80,2 cm dan persentil 95 126,9 cm. Kemudian ada desain for reference yaitu posisi rak kepanjang jangkauan tangan horizontal yaitu body pose ke-29 diambil titik dari persentil 50 itu sebesar 154,23 cm. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Ahmad. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk pengumpulan data dan pengolahan data secara work environment design, yaitu personal space. Bila dilihat dari gambar, di sebelah kiri adalah layout packaging area existing, kemudian yang kanan adalah layout packaging area proposed, di mana untuk personal space sebelum perbaikan itu 0,62 meter, kemudian setelah usulan perbaikan itu 0,95 meter. Peningkatan yang signifikan dalam jarak personal space yang kini sudah melampaui standar minimal sebesar 0,8 meter, memperbaiki masalah ketidaknyamanan yang sebelumnya dirasakan oleh packer atau pekerja. Selain itu, perubahan tersebut juga secara efektif memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik bagi packer dalam mengambil barang dari rak, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan ergonomis serta efisien. Terima kasih. Selanjutnya untuk saran dijelaskan oleh Bu Panggi. Baik, terima kasih. Selanjutnya merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama, meja kerja yang tidak adjustable dapat menyebabkan postur tubuh kerja yang tidak ergonomis, memaksa pekerja membungkuk atau meregangkan tubuh dalam posisi yang tidak nyaman. Hal ini dapat menyebabkan nyeri punggung, leher, bahu, hingga cedera muskuloskeletal, serta memperlambat proses pengemasan. Lalu yang kedua, meja kerja pada pengemasan barang perlu disesuaikan dengan tinggi postur pekerja, ukuran dan varian barang yang akan dikemas, jangkauan pekerja menuju rak pengambilan barang, dan jangkauan pekerja ke area sekitar meja kerja, serta menyediakan personal space yang cukup. Lalu yang ketiga, meja kerja adjustable dirancang sesuai antropometri dengan penerapan prinsip adjustable pada ketinggian meja pengemasan, prinsip ekstrim minimum pada jangkauan pengambilan barang, dan prinsip average pada jangkauan ke samping meraih barang pada rak.
Saran untuk penelitian ini berdasarkan pertemuan ini disarankan untuk melakukan perbaikan di meja packing dan area packing serta penataan ulang tata letak area kerja untuk meningkatkan personal space dan aksesibilitas. Implementasi rekomendasi ini diharapkan menciptakan lingkungan kerja yang lebih ergonomis dan nyaman serta meningkatkan produktivitas, kesejahteraan pekerja, dan efisiensi operasional perusahaan. Sekian presentasi karya ilmiah dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam pengucapan dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.